Perkenalkan, nama saya Kristi Bouk dengan NIM 22231427707. Kali ini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja saya tentang performance audit mata kuliah pengukuran kinerja sektor publik. Baik, kita akan mulai. Yang pertama, karakteristik audit eksternal. Nah, banyak teknik auditing yang bisa dilakukan. Pertama, baik sektor privat maupun sektor publik. Namun demikian, terdapat perbedaan yang mendasar yang berkaitan dengan prosedur, pertanggungjawaban, dan peran yang lebih luas pada sektor publik. Nah, secara lebih spesifik, pembahasan audit sektor publik mengacu pada perundang-undangan atau peraturan sektor swasta. Green Paper, The Role of the Comptroller and Auditor General mendefinisikan fungsi audit sektor publik atau pemerintah meliputi yang pertama ada Financial and Regularity Audit, yang kedua audit ekonomi dan efisiensi, dan yang ketiga audit efektivitas. Yang berikutnya ada karakteristik audit internal. Nah, suatu fungsi penilaian independen yang dibentuk oleh suatu manajemen organisasi untuk meninjau ulang sistem pengendalian internal sebagai jasa layanan organisasi, yaitu tujuan audit internal adalah untuk menguji, mengevaluasi, dan memberikan laporan kelayakan pengendalian internal untuk memberikan kontribusi kepada penggunaan sumber daya secara layak, ekonomi, efisiensi, dan juga efektif. Yang berikutnya ada Value for Money Audit, Ekonomi, Efisiensi, and Effectiveness Audit. Nah, audit kinerja atau Value for Money Audit meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Salah satu hal yang membedakan VFM audit dengan konvensional audit adalah dalam hal laporan auditnya. Nah, yang pertama, audit ekonomi dan efisiensi. The General Accounting Office Standard 1994 menegaskan bahwa audit ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit yang pertama mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat, yang kedua melakukan pengadaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan pada biaya terendah, yang ketiga melindungi dan memelihara semua sumber daya yang ada secara memadai, yang keempat menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya. Yang kedua, audit efektivitas. Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam audit kinerja antara lain yang pertama, auditor atau orang atau lembaga yang melakukan audit. Audite pihak yang akuntabilitas antara audite pihak yang diaudit atau yang pertama, auditor atau orang atau lembaga yang melakukan audit. Audite pihak yang diaudit, resipen pihak yang menerima hasil audit. Yang kedua, hubungan akuntabilitas antara audite dengan audit resipen. Dan yang ketiga, independensi antara auditor dan audite. Dan yang keempat, pengujian dan evaluasi tertentu atas aktivitas yang menjadi tanggung jawab audite oleh auditor untuk audit resipen. Yang berikutnya ada penguatan fungsi dan peran auditing sektor publik. Auditing sektor publik merupakan tahap menengah dari proses akuntabilitas publik yang sangat penting keberadaannya. Dalam pelaporan keuangan, sebelum laporan disampaikan kepada konstituennya, terlebih dahulu perlu diaudit oleh auditor independen.
Nah, audit sektor publik yang handal dan terpercaya harus didukung oleh 3 aspek, yaitu yang pertama, auditor yang kompeten, profesional dan independen. Yang kedua, lembaga atau institusi audit sektor publik yang independen, kuat, dan terpercaya. Serta yang ketiga, adanya standar auditing sektor publik, yaitu pengauditan terhadap kinerja sektor publik dilakukan melalui audit kinerja atau performance audit. Yang berikutnya ada substansi ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengukuran kinerja berdasarkan indikator alokasi biaya, ekonomi, dan efisiensi, dan indikator kualitas pelayanan. Dengan demikian, teknik ini sering disebut dengan pengukuran 3E, yaitu yang pertama ekonomi. Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan masukan atau cost input. Yang kedua, efisiensi atau daya guna, mempunyai pengertian yang berhubungan erat dengan konsep produktivitasnya. Dan yang ketiga, efektivitas atau hasil guna, merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Yang berikutnya, manfaat value for money audit. Konsep value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat, karena pemakaian konsep tersebut akan memberikan manfaat berupa yang pertama, meningkatkan mutu pelayanan publik. Yang kedua, alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik. Yang ketiga, meningkatkan public cost awareness sebagai akar dari akuntabilitas publik. Audio Jungle.